الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita menyaksikan orang yang meninggal dunia? Ya. Yang pertama adalah istirja. Kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian kita mendoakannya, mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wafi'ih wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Nah, kalau kita menyaksikan di situ, ya, disunnahkan bagi kita ketika menyaksikan orang yang meninggal dunia, ya, kalau kita menyaksikan sedang syakaratul maut, maka kita mentalkinnya, yaitu kita mengatakan la ilaha illallah. Kemudian apabila telah meninggal dunia dan pasti akan meninggal dunia, maka disunnahkan kita menutup matanya, ya. Dimana dalam hadis yang sahih ketika Nabi SAW masuk di waktu itu meninggal dunianya Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, dan didapatkan mata Abu Salamah terbelalak, lalu beliau mengatakan inna ruha idza qubida tabi'uhul ain. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ruh apabila diambil oleh Allah maka diikuti dengan apa? Mata. Maka Nabi SAW mengajarkan untuk memejamkan matanya. Jadi untuk memejamkan matanya. Kemudian setelah itu adalah kita mempercepat untuk memandikannya, kemudian mengapaninya, kemudian menyolatkannya, kemudian menguburkannya. Ya. Adapun apakah bacaan Quran sampai kepada yang mati, maka pendapat yang rajih, pendapat yang benar bahwa bacaan Quran tidak sampai kepada yang mati. Dan Nabi SAW tidak pernah juga mengajarkan seperti ketika Khadijah meninggal dunia atau Hamzah meninggal dunia dan sejumlah para sahabat dan perang Uhud meninggal dunia, Nabi SAW tidak membacakan, tidak mengirimkan bacaan Al-Fatihah ataupun yang lainnya untuk yang meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehidupan ini akan berakhir, jam. Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan? Fa idza jaa ajaluhum Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manusia hanya akan membawa amal perbuatan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mungkin sebagian di antara kita nggak beriman, nggak yakin kalau dia akan mati. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana. Dunia ini bukan tempat tinggal, jamaah. Bukan.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan. Tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Nggak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Wahai saudaraku, Jangan kamu anggap remeh azab kubur. Hidup di dunia hanya sebentar. Kamu kira kamu akan hidup selama 1000 tahun di dunia? Kamu kira kamu akan hidup terus menerus? Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi. Allah berfirman, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. kalau kita terus-menerus berbuat maksiat, bagaimana kalau ternyata malaikat maut datang menjemput kita di saat kita sedang berbuat maksiat kepada Allah? Apakah kamu kira malaikat maut akan tersenyum kepada kamu? Tidak. Dalam hadis Al-Bara' bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kematian orang yang fasik. Kata Rasulullah SAW, apabila orang kafir atau orang fasik itu hendak meninggal dunia, kata Rasulullah, didatangi malaikat-malaikat yang wajahnya hitam legam. Mereka membawa kain kapan dari api neraka yang baunya sangat tidak enak sekali. Kemudian datang malaikat maut dengan bentuk yang sangat mengerikan, kata Rasulullah. Lalu ia pun duduk di sisi kepalanya si orang fasik ini dan berkata, "Hai jiwa yang buruk, keluar kamu." Lalu ia pun dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah. Sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu? Di saat kita sedang berbuat maksiat, ternyata kematian dan ajal mendatangi kita. Kamu siap? Siapa yang siap? apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan Allah Akbar. Selesai. Rasulullah SAW, beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. Hampir setiap hari kita mendengar pengumuman fulan telah meninggal dunia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita kaget. Kalau tuh orang kita kenal, kalau kemarin tuh orang masih makan bersama kita
kita berpikir, ya Allah, bukankah dia yang sehat, yang kemarin makan bersama kita, hari ini dia meninggal dunia. Gak perlu kaget kita jemaah, karena suatu saat yang akan diumumkan di sana adalah nama kita. Kita hanya nunggu waktu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Posisi imam ketika sholat jenazah. Apabila jenazahnya wanita, imam berada di tengah. Dan apabila jenazahnya laki-laki, imam lurus dengan kepala. Allahu Akbar. Pada takbir yang pertama, baik imam maupun makmum, mereka membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Kemudian dilanjut dengan takbir yang kedua. Pada takbir yang kedua, baik imam maupun makmum, mereka membaca salawat dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang ketiga. Pada takbir yang ketiga, mereka yang melaksanakan salat jenazah mendoakan kebaikan untuk mayit. Kalimat doa salah satunya yang pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqaita ath-thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannata wa'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Pada takbir yang keempat, di sana ada dua pilihan. Bisa langsung salam atau bisa mendoakan kebaikan untuk keluarga jenazah. Salah satu di antara doa yang diajarkan oleh ulama adalah dengan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian disambung dengan salam, bisa sekali atau dua kali dengan suara lirih oleh imam dan diikuti oleh makmum. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam, وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka.
Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka. Kematian, semua orang meyakininya, pasti akan datang. Dan kematian, jika datang, tidak akan pernah meleset. Manusia kalau sudah mati, maka tidak akan ada waktu untuk beramal. Kematian adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Innal yawma amal wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal." Hari ini yang ada hanya beramal. Beramal baik, beramal buruk, beramal baik, beramal buruk. Gak ada hisab, tidak ada permintaan pertanggungjawab. Besok hari yang ada cuma hisab, hanya permintaan pertanggungjawaban. Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin. Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu. Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta. Berikut adalah beberapa hal yang harus kita lakukan agar ziarah kubur yang kita lakukan sesuai dengan sunnah dan mampu mendulang keberkahan yang besar. Pertama, berniat ikhlas lillahi ta'ala dan semata-mata demi mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Niat inilah yang akan mendatangkan pahala ziarah kubur bagi pelakunya. Jika tanpa niat ini, maka amalan menjadi sia-sia. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya amal-amal ibadah bergantung kepada niat. Kedua, melepas alas kaki ketika memasuki pekuburan kaum muslimin. Karena ada hadis yang mengisahkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seseorang berjalan di antara kuburan muslimin dengan sandalnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menanggalkan sandal tersebut. Maka dia dengan segera melemparkan kedua sandalnya. Ketiga, mengucapkan salam dan berdoa, memohon rahmat dan maghfirah bagi penghuni kubur. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat yang hendak melakukan ziarah kubur doa berikut ini. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu lalahiqun as'allaha lana wa lakumul afiyah. Artinya, semoga kesejahteraan bagi kalian wahai para penghuni kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Aku memohon keselamatan bagi kami dan kalian. Keempat, berdiri di samping kubur untuk mengambil ibrah, merenungi kematian, mengingat nikmat kubur dan azabnya, serta kemana tempat kita kembali di akhirat kelak. Al-Hujjah. Dan berbuat kebaikan untuk manusia banyak. Akan tapi, ketika semua itu telah dilupakan, yang ada adalah keinginan pribadi, yang ada adalah syahwat individu, yang manusia berlari di balik syahwat itu dan mengejarnya. Akhirnya usia habis untuk mengejar itu, dan ketika malaikat maut datang menjemput, فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Baru ketika itu kalian akan berkata, Rabbku, wahai Rabbku, akhirni ila ajalin qarib, undurkan kematianku barang sesaat, undurkan kematianku barang sejenak. Fa asaddaqa, aku mau berinfak, aku mau bersedekah, wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh, aku ingin jadi orang saleh. yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah undurkan Wallahu kematian. khabirun bima ta'malun.
Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin. Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu. Hati mana yang tidak pernah bersedih. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kita-kita yang hadir ini, dan kehadiran daripada kita ini menjadi peringatan yang besar buat kita, sehingga di sisa-sisa umur yang Allah rahasiakan ini, karena kita ini lagi berjalan menuju kepada kematian, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia yang besar. Allah berikan keimanan dan kemudian menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kita. Kita benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Kita didekatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiba saatnya sebelum berpisah kita doakan sendiri-sendiri, karena sebentar lagi akan ditanyakan. Ya, ada malaikat yang menanyakan kepada tubuh. Mari kita doa sendiri-sendiri. Kita doa. Allahumma qul wa akrim nuzulah wa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.